terjadi penghujatan, jangan bertanya yang sepele-sepele. Contoh ya, selalu terjadi perdebatan begini, Babe. Ditanya sama mereka yang tidak semena-mena. Kenapa nabimu ini mengawini anak 3 tahun? Ini kan sudah membuka narasi dari sini. Kenapa India bertanya? Karena tidak ada dasar ilmu, tapi dia nekat untuk naik, mempertanyakan cari salah Islam. Tanpa dia sadar di Bible itu, ada jawaban yang itu. Contoh, Markus 16, 20-21, Alkitab Seliber 1928. Yang juga di situ, kalau akulah penghujat, ada juga di situ Yesus bilang, wahai kekasihku Maria, yang umurnya 3 tahun, yang montok ininya, aku tidak tahan memandang anumu. Aku tidak maunya membalas itu karena aku ini masuk Islam karena aku memuliakan Yesus. Walaupun aku tahu dasarnya. Jadi jangan membuka yang begitu. Kalau teman-teman Kristen mau berdialog aja secara baik-baik. Lanjut. Tapi aku salutnya juga sama Ustadz Abuya itu. Kalau sudah terjadi mulai ada tanda-tanda penghujatan, langsung di-kick itu. Katanya Pak Ustadz kan, saya kick kamu ke neraka. Gitu ya Pak Ustadz. Begini, makanya dia ini kan bapak domba dia ini. Abangku gini, saya lagi belajar mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah menghadapi orang-orang kafir itu, di silent dong. Iya udah saya mute, Pak Babe. Bentar mute dulu ya Pak Ampi. Allah berfirman begini Pak Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqatil murad. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad tegas terhadap orang-orang kafir. Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, dia tidak marah, diludahi, dilempari. Dia tidak marah, tetapi ketika agamanya dihina, Allah dihina, Nabi Muhammad tegas karena rasa kasih sayangnya. Ya marah. Dan kami pun sebagai umat Nabi Muhammad, diri kami dihina silahkan. Abuya botol, tolol, segala kami terima, oke, gak ada masalah. Ya, tetapi ketika Nabi Muhammad dihinakan Allah, agama Islam, atas dasar kecintaan kami, ya kami tegas di sini. Dan cukup komal-komal Kristen yang menghujat tentang Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Saya buka komal di sini justru tidak mau ada penghujatan. Jangankan dari Kristen, dari Muslim saja. Ketika memang dia bernarasi tidak ada data, saya turunkan. Gitu. Kalau sudah lari ke penghujatan. Tetapi kalau ada datanya ya kita diskusikan. Begitu. Lanjutkan Kanda Al-Hidayah. Saya mau salat asar dulu ya, izin. Ya lanjut dulu Kanda ya. Gak lama, lanjut. Bapak B kalau mau bertanya sama Kanda. Ini mu'alaf juga kan, bertanya Bible juga boleh. Ya. Jadi memang teman-teman Kristen begini. Ada memang orang-orang itu yang rasa terserang keimanannya, kalau ada bersyahadat orang, jadi dia tidak terima. Akhirnya bukanmu, tapi dia mau menidakkan diskusi itu. Dan ini yang selalu kita dapatkan ya. Tapi seperti Bang Babe ini, alhamdulillah beliau ini santuy orangnya. Tapi sebenarnya dalam diskusi itu Bang, kalaulah aku dipanggil di Indonesia berdialog di depan umum, aku mau sepakati dulu. Mau 10 pendeta lawan 1, yang penting janji dulu. Jangan ada laptop, jangan ada Bible, jangan ada Al-Quran. 1 orang Al-Hidayah, 10 pendeta di sebelah. Khusus ketuhanan dan ajaran. Ya. Tapi mau fair-fair, yang namanya dialog itu mencari kebenaran, bukan membawa pembenaran. Kalau pendeta yang 10 ini menang, mempertuhankan Yesus pakai Bible, aku masuk Kristen, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau justru kami yang mengasih tahu dasar-dasar dari ajaran Yesus dan para nabi itu adalah keislaman. Harus fair juga. Akhirnya yang dikomal-komal yang terjadi kemudian, oleh karena mereka tahu bahwa tidak ada daya upaya mempertahankan keimanan itu karena membantah kitabnya sendiri, kita jadi bahan serangan pribadi mereka. Apalagi sosok baginda Rasul Muhammad SAW. Sebab itulah kita di sini tidak berhenti. Selagi kita masih bernyawa, aku Bang di Malaysia ini, tidak pernah aku terfikir menjadi seorang pendebat. Tidak pernah aku seorang penyanyi.
Tapi bila mana Rasulullah itu aku tengok di atas Ka'bah digambarkan telanjang, katanya ini namanya ini di atas seekor babi, bang, aku tidak terima yang begitu. Karena aku masuk Islam dulunya, aku mencari yang Yesus bilang, dia memuliakan aku sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Ternyata dalam Quran surah An-Najm ada itu ayatnya. Wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Muhammad Rasulullah katakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi wahyu dariku, kata Tuhan. Nah, berkata-kata bukan dari dia sendiri. Sebaliknya kalau 55 penulis Bible kanonik itu, bang, aku uji. Ternyata mereka itu sendiri berkata-kata tanpa perintah Yesus. Misal, sesuatu pondasi yang paling diimani sama teman-teman Kristen, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah ini perkataan Yohanes sendiri? Ya, tulisannya sendiri. Coba kita uji. Ada enggak Allah bilang, pada mulanya Yesus ini firman? Enggak ada kan? Ada enggak Yesus bilang, aku ini pada mulanya firman? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ini karangan Yohanes sendiri. Kita uji lagi Matius. Matius 1 nomor 1 juga dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada ndak Yesus mengasih tahu sama Matius, tuliskan nanti kepada orang-orang Kristen, aku ini anak Daud, anak Abraham. Atau dari Tuhan, Yesus yang aku utus sebagai jelmaanku ini adalah anak Daud, anak Abraham. Ndak ada juga, berarti Matius sendiri yang nulis. Lukas, mungkinkah Lukas ini? Maka Lukas bilang nih, Lukas 1 ayat 1, dalam bukuku yang pertama. Bayangkan, ini Lukas mengaku sudah, dalam bukuku yang pertama aku telah menulis semua ajaran dan pekerjaan yang diajar oleh Yesus. Pekerjaan dan pengajaran Yesus, ada pernah mengajari dia menjadi Tuhan? Lahir Tuhan di kota Daud? Tidak ada. Pekerjaan pengajaran yang diajari oleh Yesus, syukran nanti. Ada tidak Tuhan berfirman bahwa anak yang dilahirkan Maria ini adalah jelmaanku? Tidak ada. Apakah ini Paulus? Galatia 6 nomor 11. Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri, kata Paulus. Bahkan pengakuannya loh. Inilah sebabnya Bang Babe, dalam dialog ada yang namanya kesepakatan. Yang sesuatu yang benar, pernyataannya dan kenyataannya benar. Aku bilang ini enspre. Ya betul, ini enspre. Sebaliknya, dia bilang Yesus itu Tuhan, tapi Yesus bilang dia utusan. Nah, di sini yang tidak fair dialognya itu, karena kami orang-orang Islam yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 42, tidak boleh melebihi apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Hak Allah itu hak Allah, hak manusia hak kita. Maka kita sampaikan untuk dasar-dasar orang Kristen itu berpikir, ternyata Yesus ini dalam Bible benar. Dia hanya utusan bahkan kepada suatu kaum yaitu Bani Israel. Nah, ini baru namanya fair. Tapi tolong teman-teman Kristen, jangan memulai penghujatan, sebab saya yang ada sedikit-sedikit data tentang di dalam ayat Bible, bukan kami menghujat, tapi ada ayat Bible, maka jangan ketampul sebelumnya. Kalau mau berdialog, berdialog. Sekarang Babe gini, menurut Anda nih, kenapa kira-kira Anda tetap masih Kristen, mempertahankan Yesus sebagai keimanan, sedangkan kamu sudah mendengar dasar-dasar dari dialog, bahwa Yesus itu utusan, bahkan di Kristen sendiri masih berdebat tentang ini. Apa alasannya kira-kira? Kalau aku ada alasan nanti, kenapa aku masuk Islam gitu? Silakan. Ya sederhana aja Pak Ustadz, Pak Al Hidayah, sederhana aja saya memang dari keluarga Kristen dan saya juga masih awam juga untuk tentang kekristenan, tapi dengan apa yang saya dapat diajarkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Definisi Tuhan itu kan, kalau Islam saya nggak tahu definisi Tuhan itu seperti apa, gitu kan. Kalau kita definisi Tuhan itu sebagai gelar Tuhan, ya kan. Dia turun sebagai manusia, kita menuhankan dia, gitu kan. Sebagai manusia yang juga diberi kuasa sama Bapaknya sendiri, ya kan, sama dia apa. Izin Pak Babe sebentar sebelum saya sholat asar ya. Pak Babe bisa buka kamera Pak Babe? Oh, saya ke pindah tempat dulu berarti. Oke, siap, biar enak Pak Babe ya, biar lebih ini. Lanjut. Karena Pak Babe beda dengan Kristen yang lain. Kristen yang lain suruh buka kamera bertele-tele, Pak Babe tidak. Lanjut Pak Babe. Terima kasih potong, lanjut, saya izin sholat dulu. Tapi agak silo ya, saya di belakang ini.
Tapi kalau silau ya, saya di belakang ya. Nggak apa-apa ya. Ini kelihatan nggak kameranya? Enggak apa-apa, lanjut aja, enggak apa-apa. Berapa? Kanda Al Hidayah, saya jadikan antum moderator, tapi barangkali Mbak Menata sudah monitor, Mbak? Oh, belum. Saya jadikan antum moderator ya, Kanda bentar kok. Lanjut. Ya, siap. Silakan, Babe. Ya. Dasarnya itu. Saya ini coba nanti Pak Al Hidayah bisa lah buka di akun saya tuh kan. Saya satunya Kristen yang bulan tahun kemarin ya, bulan 8 Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 itu saya sudah menyelesaikan satu masjid yang saya bangun. Kebetulan saya kan kontraktor Pak Al Hidayah, gitu kan. Saya bangun satu masjid sudah selesai itu di JP di daerah kawasan ekonomi khusus di Gresik itu. Dia satu dengan smelter yang di Papua apa sih namanya itu? Saya lupa mendadak itu. Nah itu. Walaupun saya sudah membangun masjid, saya tetap dengan agama saya dengan Kristen gitu kan. Karena di situ saya percaya bahwa Tuhan Yesus ya memang dia benar-benar Tuhan gitu kan. Dia benar-benar Allah yang ada yang tertulis di Alkitab atau di mana itu. Saya dengan Bapa satu. Berarti saya dengan Bapa itu Allah sama kan. Cuma dia datang ke dunia itu sebagai manusia gitu kan. Nah, itu yang jadi kontroversi saat sampai sekarang. Banyak teman-teman kita dari Muslim ini ngomong sama saya juga, kenapa sih kamu nyembah manusia? Ya memang dia waktu turun ke bumi manusia, pada saat itu dia manusia. Tapi pada saat sekarang dia di surga, dia sebagai Allah. Saat sekarang itu mendapat menurut saya pribadi Pak Al Hidayah seperti itu. Baik, siap. Itu kan. Jadi saya juga sama teman-teman Muslim juga oke, mereka dengan oke. Begini, Bapak ya. Jadi saya masih tetap Pak Al Hidayah tanya, kenapa sih masih bertahan sama Yesus? Ya karena dia hidup sampai sekarang, itu aja. Terus siap. Di perbedaan antara Yesus dengan Nabi Isa kan di situ katanya tidak disalib, dan salib itu nyata benar-benar ada disimpan itu salibnya itu. Ada dia salibnya. Baik. Ada. Dan Yesus kuburan dan bangkit, diangkat. Nah, kenapa dibilang manusia? Karena pada saat itu memang manusia. Sekarang kita bicara yang sekarang gitu kan. Seperti itu Pak Ali. Oke, izin ya. Sebelum aku lupa ya. Baik. Ya. Semua yang Babi katakan ini adalah doktrin semata-mata. Ya, itu namanya dogma. Ternyata teman-teman Kristen ini definisi Tuhan sejak nauzubillah. Tuhan ini Babi, aku pernah tanya semua yang beragama itu, yang ada di Malaysia. Apa itu Tuhan? Pencipta sesembahan. Itulah definisi Tuhan itu. Sesembahan sang pencipta. Dari semua agama nih. Dari definisi ini saja, coba kita uji. Apakah Yesus ini boleh masuk di definisi ini? Tuhan sebagai pencipta sesembahan. Pakai logik akal. Kalau begitu, Yesus yang menciptakan Maria kan? Iya. Maria melahirkan pencipta kan? Iya. Pencipta disuapin bubur, dikasih minum air badannya, diajar menghitung 1, 2, 3, diajar membaca ABC oleh ciptaannya. Masuk akal tidak ajaran nih? Kita tanya, bagi orang-orang yang berakal, definisi saja dulu, jangan masuk ke ayat dulu. Setelah beranjak meniti usia remaja, pantas tidak? Tadinya sang pencipta ini ditampar, diludah, dipukul, diinjak-injak, ditelanjangkan. Abe, ini sang pencipta. Yang namanya definisi Tuhan itu. Kalau di Kristen bilang itu gelar. Ini karena doktrin, tidak ada satu mengatakan Tuhan itu adalah gelar. Kecuali dogma gereja. Kenapa aku bilang tidak boleh? Itu ditampar, ditinju, dipukul, diludah. Baru kita masuk ke Bible.
Pantas tidak, menurut Bible, Tuhan yang tadinya Maha Pencipta, menghidupkan, mematikan, Ulangan 32-39, ini ditampar, dipukul sama manusia. Jangankan untuk ditampar, jangankan untuk beranjak kaki ke bumi, 2 Tawarik 2 nomor 6 dikatakan, tetapi pantaskah Allah hendak berdiam bersama manusia di atas bumi, sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Jadi ini semua doktrin, Babi. Saya belajar Bible 4 tahun, Bang, Mas Gisem. Ya. Kemudian dikatakan juga di Bible 2 Tawarik 6:18. Siapakah yang mampu mendirikan suatu mizbah bagi Tuhan di atas bumi, sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Tuhan itu. Baru kemudian dikatakan, Allah itu bukan manusia sehingga berdosa, bukan pula anak manusia sehingga menyesal. Ini camkan baik-baik apa yang aku bilang, jangan merenung sejak itu, Babi ya. Camkan dan coba kalau boleh ditulis. Di Bilangan 23 nomor 19 itu Allah bukan manusia, anak bukan manusia juga. 1 Samuel 15:29, Sang Mulia Allah Israel itu tidak berdusta dan tidak sesekali mengubah pendiriannya karena dia sungguh Allah dan bukan manusia. Dalam Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala ini, karena aku sungguh Allah bukan manusia. Ini di Bible, bukan di Al-Quran. Jadi, apakah mungkin ini adalah Yesus yang ada di Yunani kemudian dalam perjanjian baru itu? Ternyata Yesus juga mengucapkan hal yang sama. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku itu, dia tidak pernah kamu dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Tadi dikatakan Yohanes 10:30. Aku dan Bapa satu. Dengar betul-betul Bang Babi. Ini aku tanya Yesus ya, karena ini doktrin nih. Pertama, Yohanes 10:30 itu dalam kodeks naskah yang paling kuno, yaitu kodeks Sinai di abad keempat. Itu kalimatnya hanya aku dan Bapa adalah satu, itu adalah hasil camplongan, hasil tambahan. Namun kita uji kemudian, betulkah Yesus dan Bapa adalah satu? Aku tanya Yesus, oh Yesus, betulkah kau sama Bapa ini satu? Maka camkan baik-baik, apa jawaban Yesus? Yohanes 10:29, Bapakku yang memberikan aku kepadamu, dia lebih besar daripada siapapun. Mana mungkin Babe, logik akal kita sebagai manusia, gajah masuk di semut. Jangankan semut, bebek saja yang lebih gede dari semut tidak boleh dimasuki oleh gajah gitu loh. Lalu, apalagi yang terjadi kemudian? Apa kata Yesus? Sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian pula anak diberikan hidup dalam dirinya, mereka punya hidup sendiri-sendiri. Yohanes 5:26. Selanjutnya Bang Babe, tentang salib ya. Aku katakan, ini ada 700 lebih mata memandang. Aku mengatakan dengan tegas di sini, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 57 itu benar bahwa Bible itu adalah penyaliban palsu. Camkan baik-baik. Pertama Babe, Bani Israel, orang Yahudi sama Palestina itu berperang. Sampai kiamat pun kita kalau masih hidup, kita ditanya, kita kasih tahu tahun 2022, 2023 mereka berperang. Ini dikatakan di Bible ini Tuhan loh yang disalib. Bukan manusia kaling-kaling, bukan yang berhormat, bukan presiden, Tuhan. Kenapa dengan penyalibannya ini ada 7 kontradiksi? Pertama, yang memikul salib Yesus itu, menurut Yohanes 19 nomor 17 itu Simon. Menurut Matius 27:32, Yohanes 19 nomor 17 itu Yesus. Tapi di Matius 27:32 atau di Markus 15 itu Simon. Ini dia bilang Tuhan yang disalib, tapi kok kontradiksi begini? Berarti ini penyesatan, ajaran palsu gitu. Satu. Yang kedua, masa penyaliban.
Menurut Yohanes 19 ayat 14 itu pukul 12 disalib, baru mau diupayakan penyaliban. Tapi di Markus 15 nomor 25 itu pukul 9 sudah disalib. Berarti ini berita palsu gitu loh. Dan Babe, sebab itulah aku bilang tadi di awal-awal, aku menantang pendeta yang menguasai Bible. Kalau berbicara tentang penyaliban ini di dalam Bible dan apalagi di dalam konteks Al-Quran, maka ini kan berbicara tentang keselamatan, ajaran. Nah inilah sebabnya aku bilang, kenapa kami tidak percaya dengan itu. Saya sebagai manusia saja ketahui bahwa itu adalah ayat kontradiksi. Itu bukan perkataan Tuhan, Babe. Itu karangan manusia. Gitu, Babe ya. Allahualam. Cuma saran saya, belajar lagi Bible. Jangan ikut-ikut cakap orang. Sebab orang-orang itu ternyata dia mengajari kita kesesatan dan bukan firman yang benar. Lanjut. Ini yang nulis siapa sih? Oke Pak Al-Hidayah, terima kasih penjelasannya. Ya memang seperti itulah. Jadi kalau tadi Pak Al-Hidayah itu tadi penjelasan terlalu melebar kemana-mana. Mohon maaf Pak Hidayah ya, jangan marah loh. Ya, enggak, karena aku catat nih apa yang kamu bilang, jadi aku tanggapi lah. Ya, tapi memang doktrin itu pasti. Semua agama itu pasti ada doktrinnya Pak Hidayah. Islam pun ada doktrinnya. Ya kan, selain Tuhan itu doktrin, selain tidak ada Tuhan, selain Allah itu kan doktrin juga gitu kan. Semua agama pasti ada doktrinnya dan tidak mungkin semua agama tidak ada doktrin. Oh, karena sorry Babe. Suatu ada di Islam sebentar. Itu menurut saya. Menurut saya ya, pribadi. Jangan Bang, di komal-komal begini Babe, jangan kita menyerang menurut kita tapi tidak tahu dasar Bang. Inilah susahnya kita kalau dialog. Kalau menurut kami Islam Bang, banyak sekali yang kami menurut untuk doktrin itu sudah pasti dan tidak bisa dirubah, itu doktrin. Bisa nggak? Itu seperti itu gitu kan. Saya mohon maaf, jangan diserang ya, jangan diserang ya. Satu aja Pak Hidayah aja lah. Coba. Karena doktrin itu sudah pasti dan tidak mungkin bisa dirubah. Itu doktrin. Itu menurut saya pribadi seperti itu Pak Al-Hidayah. Jadi memang kita semua yang beragama memang seperti itu gitu kan. Kristen ada doktrinnya, Muslim ada doktrinnya, agama lain ada doktrinnya. Seperti itu Pak Al-Hidayah. Contoh lah seperti kita kan, mohon maaf Pak Hidayah, saya mau nanya itu. Tadi udah kelar ya, saya udah oke lah. Udah nggak masalah menurut saya Pak Hidayah, dari penjelasan Pak Hidayah udah oke lah. Udah mantap. Nah, saya mau ganti bertanya nih, gitu kan. Kenapa sholat itu harus menghadap ke kiblat? Dan ada apa sebenarnya di kiblat itu? Itu Pak Al-Hidayah. Monggo Pak Al-Hidayah. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, hadapkanlah wajahmu ke Baitullah. Jadi ini perintah. Jadi itu sebab orang Islam menghadap ke sana. Mungkin Babe ini bertanya tadi, kok Islam aja? Enggak Babe. Di Bible juga ada. Kejadian 32 nomor 2 Abraham pun menghadap ke kiblat. Mazmur 5 nomor 7 sampai 8 Daud juga menghadap ke kiblat. Ini perintah kepada para nabi. Apa dikatakan di situ? Berkat kasih setiamu yang besar, ya Tuhan Allah, aku akan masuk ke rumahmu, menyembah, bersujud ke arah baitmu yang kudus. Aku lebarkan sedikit. Apa itu bait Allah? Teman-teman di sini, kalau mau tahu apa itu bait Allah, coba Google. Bait Allah, coba Google apa yang keluar. Itu keluar Ka'bah. Yang keluar di situ Ka'bah. Bait Allah itu. Mazmur 86 nomor 4, tahun 1986, ayat 82. Berbahagialah orang yang karena penat lelahnya berjalan ke Ka'bahmu. Bible yang tulis. Itu arah kiblat. Ya. Jadi tadi dikatakan doktrin ini aku tidak berapa paham kalau doktrin di Islam itu ada apa di atas. Tapi yang aku tahu Islam itu mutlak. La ilaha illallah itu bukan doktrin Bang. Karena banyak sekali ayat tentang ini. Contoh Al-Fatihah atau contoh Al-Baqarah 63 atau Al-Imran ayat 2 atau juga Quran surat Toha 20:14. Atau juga Quran surah Al-Anbiya 92. Banyak sekali kalau tiada Tuhan selain Allah yang esa ini. Banyak ayatnya. Ilahukum wa ilahu wahid. Ada ayatnya begitu. Jadi ini bukan doktrin. Doktrin ini babi yang aku paham nih. Sebagai seorang yang pernah Kristen. Doktrin adalah membenarkan isi kitab
yang tidak sesuai dengan narasinya dibenarkan supaya menjadi masuk narasi itu. Contoh, pergilah ke semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28:19. Didoktrin sama pendeta ini adalah 3 unsur Tuhan. Padahal ini perintah untuk memandikan orang, bukan Tuhan yang memandikan orang. Matilah manusia kalau Tuhan yang memandikan orang, Bang. Nah, ini namanya doktrin. Doktrin ini lain, bukan di Islam itu. Nggak tahu lah kalau Ustaz Abuya mungkin mau menjelaskan, tapi aku nggak pernah terdengar kalau di Islam itu doktrin. Karena sesuatu yang namanya doktrin ini, Babe, pernyataan kita yang saya bilang tadi itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak dapat bahkan dibenarkan atau tidak dapat dikasih tahu dasar. Ini doktrin namanya. Contoh, dibilang Yesus Tuhan, tapi Yesus bilang dia utusan Tuhan. Ini doktrin. Yesus juru selamat, tapi di Bible tidak ada bilang Yesus bilang dia menyelamatkan orang Kristen, tidak ada. Ini doktrin. Pergi gereja hari Minggu, tapi Yesus ke sinagoga. Ini doktrin. Menyambut hari Natal, tapi Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Ini doktrin. Inilah dasar-dasar doktrin yang orang kasih tahu di dalam kekristenan, yang ternyata mengajari teman-teman Kristen masuk ke dalam Bible-nya agar kembali kepada ajaran yang benar. Gitu, Ustaz Abuya, lanjut. Abuya. Iya, jadi sedikit ya, Kanda ya. Sebenarnya sudah jelas dari Kanda Al-Hidayah. Cuman begini Pak Babe ya, Pak Babe harus tahu kunci keselamatan Islam itu ada di Al-Quran dan hadis, karena itu mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai hari kiamat. Sehingga kata Rasul sendiri, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi malang tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan 2 pusaka, ketika kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Mana 2 pusaka tersebut? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan hadis Rasul. Jadi enak umat muslim ini, meskipun utusan kami sudah tidak ada, karena sudah selesai tugasnya, maka kami cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh utusan kami melalui Quran hadis. Nah, sedangkan di kekristenan kami bingung gitu. Kenapa Kristen ini berpegang teguh keimanannya justru sama doktrin yang tadi disampaikan oleh Kanda Al-Hidayah. Seharusnya kalian juga kembali kepada Biblos. Apa yang tertulis di Biblos itu yang kalian imani. Harusnya seperti itu Pak Babe. Mungkin dari saya segitu saja ya. Mungkin Pak Babe bisa merenung dan mungkin mempelajari lagi Biblosnya, membaca, meneliti, memahami. Begitu Pak Babe. Ya, makasih Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz kalau ada yang salah dari Ya, saya. izin dulu Babe, ini karena mengalir aja ini. Mungkin di sini banyak guru-guruku, karena De Natali kalau mau masuk sama Dewa juga masuk ya. Masuk aja, ini mengalir aja kok. Ini diskusi aja. Bang Dewa, aku follow ya. Di fallback ya Bang Dewa ya. Iya, jangan lupa minta nomor rekening nanti ya, nanti Dewa kasih. boleh. Siap. Begini Pak Babe ya. Baik. Pak Babe, Yes. seburuk-buruknya makhluk itu ternyata bukan manusia Pak Babe. Ya, seburuk-buruknya makhluk itu ternyata bukan iblis. Iblis walaupun buruk, tetap iblis mengakui Tuhan itu satu. Seburuk-buruknya iblis, tidak pernah yang namanya iblis penyembah kepada iblis. Dan seburuk-buruknya iblis, iblis mengakui akan keesaan Tuhan alam semesta, Allah itu satu. Tetapi ternyata seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang menyembah manusia. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, ketika Bapak tadi Pak Babe mengatakan apakah di Islam ada doktrin? Ada yang mengatakan di Islam tidak ada doktrin karena ada kebebasan. Kita mengakui itu. Ada juga yang mengatakan di Islam itu ada doktrin. Makna dari doktrin di sini, doktrin itu memang ada. Tetapi harus sesuai dengan yang namanya realita. Harus sesuai dengan yang namanya tulisan. Andaikan ada satu doktrin, tetapi tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan tulisan, itu namanya mengaburkan itu, bukan doktrin itu. Doktrinnya tidak sesuai apa yang tertulis. Itu satu. Ya. Terus ketika Pak Babeh mengatakan
Ternyata salib Yesus itu ada, Pak Babe. Pak Babe tidak usah bohongin kami. Saya sudah mencari yang namanya situs-situs, tidak ada sama sekali ditemukan yang namanya salib Yesus. Tidak akan pernah ditemukan. Silakan cek karbon, ya. Memang yang namanya penyaliban itu ada. Kami percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, penyaliban ada. Tetapi sayangnya, yang disalib pada saat itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam atau bukan Yesus, tetapi yang disalib pada saat itu orang yang diserupakan oleh Allah, orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang lain. Ada pendapat yang mengatakan itu adalah murid kesayangan Yesus. Ada pendapat yang mengatakan itu adalah pengkhianat. Ada lagi pendapat yang mengatakan itu adalah Jarjis. Mengenai soal itu semua, siapa orang yang dimaksud, wallahu alam, kami tidak tahu, tetapi kami puas. Allah sudah mengatakan bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Bagi kami itu sudah cukup bagi kami. Ya. Kenapa Allah tidak mengatakan siapa yang disalib pada saat itu? Yang pertama, ketika ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang menanyakan, ya Rasul, siapa manusia yang disalib pada saat itu? Tidak ada yang menanyakan. Itu satu, ya. Yang kedua, andaikan Allah memberitahu siapa yang disalib, ini takut terjadi yang namanya fitnah. Maka dari itu, Allah merahasiakan itu siapa? Siapa yang disalib? Kami tidak tahu. Kami tidak tahu siapa yang disalib. Penyaliban itu tidak pernah terjadi yang namanya penyaliban, tetapi bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback ke belakang, ketika terjadi yang namanya banjir Nuh, Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Firaun, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Firaun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putra kesayangannya, Allah selamatkan, Allah gantikan dengan domba. Begitupun ketika terjadi penyaliban, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah minta diselamatkan, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Pak Babe, apa sulitnya bagi Allah, Pak Babe, ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Firaun? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban? Kecil bagi Allah, Pak Babe, kecil itu. Ya, karena ketika Nabi Isa alaihissalam hendak disalib, Nabi Isa berdoa kepada Allah minta diselamatkan. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa adalah salah satu hamba Allah yang sangat Allah muliakan. Kecil bagi Allah itu, Pak Babe, ya. Sedangkan yang namanya Bible itu adalah pernyataan dari orang-orang penulis yang tidak jelas. Sebagai orang yang berakal dan beriman, Pak Babe, ya, mana yang lebih akurat? Pernyataan dari orang-orang atas kesaksian atau pernyataan dari Tuhan langsung berdasarkan dari firman? Tentu yang paling kuat itu adalah, yang paling akurat itu adalah pernyataan dari Allah langsung melalui firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tidak mungkin yang namanya Allah itu salah, ya. Tidak mungkin. Sementara pernyataan dari Bible yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam, siapa penulisnya? Siapa orang yang dimaksud sama Pak Babe ini? Benar atau tidak dia? Apa track record orang ini sampai dia punya satu antusias untuk mendirikan satu agama di mana agama itu Yesus sendiri tidak mengenal dengan doktrin penebusan dosa yang bukan berasal dari ajaran Yesus tetapi ajaran Paulus, ajaran Romawi. Sementara Yahudi, Nasrani, Islam itu adalah ajaran Samawi. Kalau Kristen jelas ajaran Samawi. Nah, terus ketika Pak Babe bertanya, kenapa umat muslim itu kami itu sholat menghadap Ka'bah? Perintah, Pak Babe. Perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepada kami untuk bersujud menghadap kami itu ke Ka'bah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk bersujud menghadap ke Monas, kami ke Monas. Kami ke Monas. Tapi karena Allah memerintahkan kepada kami, kiblat kami menghadap ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Dewa sudah menjelaskan beberapa kali, ya. Ka'bah itu menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Tujuan kita adalah ke surganya Allah. Makanya umat muslim jangan pernah meninggalkan sholat. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Kami punya arah.
Sedangkan arah kami jelas punya tujuan. Tujuan kami jelas, arah kami jelas di situ. Nah, sedangkan Kristen, konon kata Yesus dikatakan akulah jalan hidup dan kebenaran. Arahnya kemana? Kemana arahnya? Yesus tidak punya arah. Sementara di dalam kitab Kejadian, Yesus beribadah menghadap bait suci. Arahnya jelas. Orang-orang Kristen arahnya kemana? Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Islam pemersatu itu semua. Islam pemersatu. Makanya semua kami menghadap kami itu ke Ka'bah. Pemersatu itu. Jadi ketika ada yang namanya satu pertanyaan di dalam Islam, insya Allah jawaban kami itu sama. Walaupun cara kami itu berbeda-beda. Contoh kayak gini Pak Babe ya. Contoh kayak gini. 5 tambah 5 berapa Pak Babe? 5 tambah 5 10. 4 tambah 6 berapa Pak Babe? 10. 3 tambah 7 berapa Pak Babe? 10. Nah, begitulah kami. Walaupun kami berbeda-beda, jawabannya tetap tujuan kami itu sama. Arah kami itu sama. Arah kami itu sama. Kenapa? Kami punya arah. Bang Al-Hidayah menjelaskan 10 itu 5 tambah 5. Sedangkan seorang Mahadewa menjelaskan 10 itu 4 tambah 6. Dan Abuya menjelaskan bahwa 10 itu 8 tambah 2. Betul? Seperti itu. Cara kami berbeda, tapi tujuan kami sama. Kenapa? Karena kami punya arah, kami punya kiblat, kami punya tujuan. Gitu Pak Babe, ya. Gini, Bang Dewa gitu kan. Ya. Izin saya bertanya, kalau ada arah saya bertanya, tolong diterjemahkan ya, maksud saya ya. Jadi tidak ada salah paham nantinya, seperti itu, Bang Dewa. Terjemahkan. Emang mau nanya bahasa apa? Lewat bahasa apa? Iya, maksudnya. Please Pak Babe, please jangan pakai bahasa roh, jangan pakai bahasa roh. Kami tidak paham. Jangan. Jadi gini, Muslim tidak pernah belajar, tidak pernah namanya di dalam Quran tidak ada ajaran tentang Yesus, ya kan? Itu menurut saya. Tapi kenapa kalian belajar tentang siapa Yesus itu? Harusnya dari teman-teman Muslim itu kan arahnya kan ke Nabi Isa, karena pelajaran Nabi Isa dari awal sampai akhir itu sangat berbeda sekali dengan ajaran yang Yesus gitu kan, yang ada di Alkitab. Sampai beda banget. Ada perubahan, ada yang dirubah gitu kan, ada yang dirubah dari ajaran sebelumnya. Karena sebelumnya kan ada Injil, sesudahnya baru ada Al-Qur'an. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Al-Qur'an yang ada di Injil, seperti itu. Itu yang soalnya saya lihat terus mengangkat Yesus terus, padahal di dalam Quran sendiri tidak ada ajaran tentang Yesus gitu kan. Nah itu yang menurut saya itu yang sampai saat ini kan yang jadi perdebatan yang panjang seperti itu. Kecuali Oke, Pak Babe, sebelum dijawab saya sapa dulu yang baru naik ya. Akhi Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maulipa, selamat sore Ibu. Ibu Maulipa, selamat sore. Ya Ibu nyimak dulu ya. Nanti Ibu boleh masuk ya Ibu ya, sabar ya. Ya, izin Kita diskusi guru-guruku baik-baik, ya, Bu. aku masuk dulu. Lanjut akan Anda Al-Hidayah dulu karena gini ya. Kanda Al-Hidayah kan dulu pernah di kekristenan gitu. Nanti Bang Dewa setelah Kanda Al-Hidayah boleh masuk. Silakan. Ya, ini di Natali juga boleh masuk nanti. Jadi menarik ini. Begini Pak B. Aku pernah Kristen. Natalia pernah Kristen. Memang kalau kita dasari dengan dialog Islam sama Kristen, Islam tidak boleh mengait-ngait ini. Karena di Al-Quran Isa. Di Bible Yesus. Tapi ingat, dari dua kitab ini, yang fundamental yang dibahas sampai sekarang adalah salib. Maka saya sebagai seorang Kristen mencari di mana kitab satu-satunya yang memuliakan Yesus ini. Tantanganku sama pendeta seluruh dunia. Di manakah di dalam Bible Anda, saya tidak pakai Al-Quran dulu. Di manakah dalam Bible mulialah Tuhan Yesus kita? Aku masuk Kristen kalau ada. Kalau tidak, Yesus bilang percuma mereka beribadah kepada aku, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Matius 15 nomor 9. Itu satu. Yang kedua, ingat Babe, bukan Al-Quran itu menidakkan apa yang, apalagi meniru-niru apa yang di Bible. Justru apa yang di Bible itu meniru dari Al-Quran. Contoh yang disebutkan tadi Injil. Injil itu disebut dalam Al-Quran Maryam ayat 30.
Pertanyaannya, di original teks Sinaiticus ada enggak Injil? Jangankan di Sinaiticus, di Belanda ada Injil. Jangankan di Belanda, Singapura ada Injil. Jawabannya, no way kalau bahasa Melayu, gaga kalau bahasa Inggris, tidak ada kalau bahasa Jepang. Berarti Bible itu bukan Injil. Bible itu kesaksian karangan manusia, itulah dipanggil Biblus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mengaku ini, bila mana Yesus ini dikatakan di dua-dua kitab, dan kami sebagai seorang yang pernah meyakini dua hal ini, kita tarik daripada ajaran-ajaran sebelumnya, atau sejarah. Cek, aduh, kenapa sinyalku tidak bagus? Sinyalnya bang. Sinyalnya putus-putus ya suaranya ya. Kirain sinyalku. Iya, putus-putus. Saya kira sinyalku yang jelek. Aduh, Bang Bayu noise, Yang Bang Bayu. yang penting jangan kayak Oten, otaknya putus-putus. Lanjut. Babe kena tombak ya, nggak ada Babe loh. Mungkin terpental, Pak Babe ya. Terpental, jangan priming. Ya, nama ini diambil, kita dasari kepada orang-orang yang berdekatan di sana. Contoh Singapura, Indonesia, Malaysia. Semuanya pakai bahasa Melayu. Cuma pergi mana, nak ke mana, dan mau ke mana. Itu aja bedanya. Nah, di situ dikatakan dalam bahasa Aram, Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, Yehoshua. Dalam bahasa Al-Quran, Isa Al-Masih. Malah timbul pertanyaan, YESUS ini dari mana? Ternyata jawabnya adalah dari Indonesia. Bentar. Sekarang saya yang terpental. Tap. Tuh, banyak tentara Ramani di bawah. Tap. Tap, saudara. Ya, jadi Yesus, YESUS ini, kalau kamu tanyakan sama orang Inggris, Tuhanku Yesus, haleluya, soraklah. Tidak ada yang tahu itu. Kamu pergi lagi di Bani Israel, Tuhan kami Yesus, soraklah, haleluya. Tidak ada yang tahu itu. Tapi coba kalau kamu bilang, yang kami tuhankan ini adalah anak daripada Sayyidatina Maryam yang namanya Isa. Kenal mereka. Justru Alkitab 19seleber 2011 menulis dengan terang benderang Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Matius 21:11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Isa, Nabi dari Nazaret di Galilea. Itu semua di Bible. Jadi kalau sudah samanya begini masih dipertanyakan, disinilah kemudian ketahuan teman-teman Kristen tidak membaca Bible, melainkan melegalkan doktrin semata-mata. Akhirnya kami dalam berapologet mempunyai satu kesukaran, yaitu mengajari orang-orang Kristen dengan Bible-nya dulu. Baru akhirnya kebanyakan orang yang mualaf itu, macam kita-kita yang ada di sini ini, karena tahu dasar daripada Bible. Namun satu hal yang paling unggul dari perdebatan ini, karena di Bible saya sudah mengatakan itu adalah berita palsu penyaliban itu. Maksudnya orang lain yang disalib, bukan Yesus bahkan. Karena apa? Satu-satunya yang kemudian dikatakan wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subbiha lahum, menyelamatkan Nabi Isa ini dari upaya-upaya pembunuhan hanyalah di Al-Qur'an. Quran surah An-Nisa 158, bahkan Allah berfirman Nabi Isa bahkan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang aku bilang tadi, dasar dari dua yang memuliakan Yesus. Ada enggak di Bible? Tidak ada. Tapi kenapa Anda masih Kristen yang isinya semua penghinaan kepada Yesus dan para nabi? Itu lanjut, guru-guru. Aku dulu ngomongnya, aku dulu di sini.
menerangkan ibu, kamu ibu, dengar bentar dulu. Horas, ibu, Horas, ibu, Horas, ibu, gimana? Sehat, ibu, baik saja. Iya, aku nggak marah sama kalian, tetapi Iya, jangan ibu, kalian ibu, bilang bentar dulu, ibu sebelum bicara minum dulu bodreknya, bu, biar kakak tidak bisa PT PT Jo itu, Kau PT Jo dengar dulu izinin. baca Alkitab ini ya. PT Jo Kau itu, dengar dulu PT Jo baca itu Alkitab ini itu supaya kebetulan aku kalian juga tahu warga bahwa Tuhan Sitinja. Yesus itu disalibkan. Dengar, tapi jangan ada yang ribut, kok enggak nanti aku turun. Supaya kalian jangan salah paham mengenai Kristen. Ibu, jangan turun dulu ibu, nanti masuk neraka ibu. Ya tunggu, Lanjut saya aja, ibu, baca. lanjut. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgata, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng kepala. Ibu ini lagi baca apa ibu? Ibu serius sekali lagi baca apa ibu? Ini Alkitab ini loh. Hari kalian bilang dari tadi bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Makanya kalian dengar, jangan kalian bilang bahwa Yesus itu disalibkan. Justru karena disalibkan Yesus itu, kami percaya bahwa Tuhan Yesus ini itu yang kami percayai. Jadi jangan kalian selalu menghujat. Itu aja. Kamu udah baca kan? Tiga disalibkan, penyamun sama Tuhan Yesus. Iya, oke, Bu, dari sini ada pertanyaan, kan? Bu, dengar dulu, Bu ya. Kamu bacakan tadi Markus 15 atau Matius 27 yang kamu baca? Mana Markus ini? Makanya kau apa? Markus. Iya. Sekarang yang kamu baca itu Markus 15 atau Matius 27? Markus kau bilang. Ya, yang kamu baca tadi itu. Berarti kau nggak tahu apa yang aku baca ini. Marahin itu anakmu itu, Kanda Al-Hidayah. Marahin. Bu. Kau aja aku udah nanya salah. Bukan karena aku tidak tahu, Bu. Kau udah aja salah. Yang ku baca ini bukan Markus. Dengar, yang ku baca ini bukan Markus. Lalu? Ini bukan Markus ini, tapi udah kau dengar kan? Penyamun, dua penjahat, Matius atau Markus? Pokoknya inilah yang ku baca sekarang ini. Pokoknya, oke. Sekarang gini, Bu, dengar ya. Kasih tahu, dengar dulu. Bu. Ayat ini, dengar dulu ya. Karena kalian semua tukang hujat. Baik, Bu. Makanya ibu nggak mau ngasih tahu. Dengar dulu, jangan ibu, kau dari Kristen kau tapi mulutmu kayak Iya, nanti dulu, Bu. Jangan marah lah, Bu. Kau udah dari Kristen pun. Bu, sebentar, Bu ya. Bu, nanti kamu commute tuh, Bu, sebentar ya, Bu ya. Ini Bu. kenapa jadi begitu bahasanya ini? Aduh. Kok marah-marah dia? Udah makan babi toh. Jangan. Jadi tadi marah-marah itu. Dibacanya itu ya, kawan-kawan, karena menulis tentang Simon Kirene ini hanya di Matius sama Markus. Matius 27:32 atau Markus 15 ayat 26. Sekarang, Bu, coba baca di Yohanes, Bu. Yohanes 19, Bu. Satu perikop. Ada enggak Simon Kirene di situ? Makanya aku bilang sama Anda, itu di mana yang kau baca itu? Aku mau konfirmasi sama Anda. Sekarang coba baca Yohanes 19 satu perikop. Penyaliban Yesus itu. Coba. Itu di mute itu. Itu berbudah-budah pun kagak kedengeran itu. Buka dulu mute ya, Pak. Makanya jangan terus menghujat orang. Kau baca dulu yang bagus di sini, disalib dia. Belum lagi sih kau baca udah apa kau? Bu, Yohanes 19, Bu, tolong dibaca, Bu. Yohanes
Aku bukan hanya pendeta yang bisa menerangkan ini, tapi kan aku bilang tadi kamu dengar ngarang dulu. ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Aku nggak ngarang, mau kau baca. Ini Yesus disalibkan Matius 27 ayat 32 sampai 44. Kan aku bilang tadi, Bu. Sekarang di Yohanes dibaca, Bu. Yohanes 19. Tadi kau bilang kan nggak ada Tuhan Yesus disalib. Buktinya ini disalib dia. Iya, ini buktinya, Bu. Makanya baca Yohanes 19 dulu. Dikatakan di Matius 27:32 itu yang memikul salib itu Simon kan? Di Yohanes 19 nomor 17 itu Yesus yang pikul, Bu. Makanya aku bilang baca Yohanes 19. Ada enggak Simon di situ? Di sini pun masih panjang. Aku lebih tahu Bible, Bu. Ini aja belum sih aku baca, udah kau ngomel-ngomel. Nggak boleh kayak gitu baca Alkitab. Ya, baca kenapa Alkitab enggak mau itu yang lainnya, Bu? habiskan dulu. Jangan marah, Kalau Bu. mau baca Alkitab itu nggak bisa segampang kau itu. Kau potong-potong setengah. Baru kau Iya, pindahin karena ke kau sini ingin setengah. mencari yang hanya boleh disalibkan Yesus. Makanya jangan kau baca-baca Alkitab kalau nggak mengerti. Kenapa begitu? Kamu aja pegang. Jangan kau tambahin. Apa ini? Ini kau benar-benar tadi yang dia di Alkitab. Nggak ada di salib. Jadi kau yang Bu, tahu Tuhan orang yang coba tidak dibaca disalib. di Yohanes 19. Oh, Bu, di Ya, Yohanes ini aja belum habis, 19 kau bilang nomor kau 17 lain. yang memikul salib di situ adalah Yesus. dengar dulu ini kusambung Sekarang, dulu. Kusambung ketika aku nggak kamu mau baca seperti Matius kalian. 27 nomor 32 atau Aku nggak Markus mau seperti kalian 15:28 menyambung-nyambung ke yang sana memikul kemari. salib itu Kau Simon. ambil sikit-sikit, ambil dari sana Bu, sikit, kau campur-campur ke sini-sini. Nggak kenapa boleh ini seperti pasiennya itu baca sudah Alkitab. Harus udah. Coba-coba aku gantian, mau kasih Bu. perkongsian. Gantian lo, Bu. Aku mau kasih perkongsian sama teman-teman, Bu. Bentar ya. Kan aku tadi nanya, itu Matius 27 atau Markus 15. Kau bilang kau tidak membaca Bible. Justru aku lebih tahu, Bu. Karena yang kau sebutkan tuh bila ada Simon Kireni, itu hanya 2 ayat ini. Yaitu Matius 27 sama Markus 15. Sekarang di Yohanes 19, nomor 14 sampai 17 yang memikul salib itu adalah Nggak Yesus. seperti itu kalau di Alkitab. Di Alkitab itu tahu. Baca dulu sampai selesai. Seperti Baik. apa kehidupan Yesus Oke, itu di Natali ini bukan lanjut aja, pindah di Natali sana, masuk. pindah Coba sini. Yohanes 19 Nggak saja. Coba seperti kamu terus itu. open ke meja, bacakan ke dia. Bagaimana biar kita kau mute. tahu Yesus itu nggak bisa nggak kau baca semua, hanya satu ayat kau baca. Bu, pelan-pelan. Nah, begitu kalau Kristen baca dulu biar tahu kau seperti apa dia perjalanan dia waktu disalib. Baru tahulah kau ini enggak. Mana disalib? Mana disalib? Jadi kau yang tahu nggak disalib. Orang yang menjalankan agama itu. Iya, bagus Ibu yang menjalankan. Sekarang pertanyaannya, Nggak boleh kayak gitu. Ibu tahu Injil Sinoptik? Memang dasar. Jangan dulu kalian terang-terangkan di sini. Enggak tahu Jangan, enggak yang Injil penting Sinoptik? kalian jangan Nggak kalian tahu dia, Pak baca Dokter, Alkitab. ketinggian itu, Jangan Pak kalian Dokter. apa-apain Jangan ke Alkitab. situ, Bang Dokter. Kalau Jangan tidak aja ke situ mengerti, aja tinggi, kontradiksi penyaliban ini. Bukan, kalau antara tidak Markus sama mengerti, Matius itu nggak itulah perlu Injil Sinoptik. kalian Dia ini nggak harus tahu. mengetahui. Bahwa di situ Nggak sering tahu dia. ulang. Dia nggak tahu itu ketinggian, Pak Dokter. Oh ya, saya mute balik kalau gitu. Tunggu, Ya, biarkan Yohanes dulu. 19 nomor 17 itu yang memikul Yesus. Itu. Kenapa ada Yesus, ada Simon? Yang mana satu yang betul itu? Coba nih, Natali masuk aja, bukakan terus Yohanes 19 itu. Kok ada Yesus di situ? Masuk dulu, ada Simon di Dinda situ? Natali masuk, silakan Dinda. Biar Aku- sama Oke, aku bukain datanya aja. Nggak apa-apa, Bang Al Hidayah. Bang Al Hidayah aja yang maju. Aku bukain datanya aja. Bentar ya. Enggak, lanjut aja. Kan antum juga sama tuh. Enggak apa-apa, nanti kalau ada dasar-dasar nanti. Kalau Pak Dokter gak cocok sama Ito ini, Pak Dokter kalah ngomong nanti sama Ito ini. Aku susah, aku kalau 2 mulut. Jadi cukup 1 mulut aja lah aku lawan. Aku 2 mulut, aku aduh. Ini ya, Bang Al Hidayah ya, Yohanes 19:17 ya. Betul. Nih, sambil nih, dari sebelumnya aja biar lebih jelas nih. Akhirnya Pilatus menyerahkan Ya, Yesus satu kepada perikop ya. Ini mereka. ada Simon di situ. Ya, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Udahlah, udah jelas lah itu Yesus yang bawa salibnya. Ya. Yohanes 19 Yesus yang bawa ini. Nggak ada Simon di situ. Ini orang monitor, enggak orang nih ngomong. Dia ngomong terus. Coba nggak apa-apa sih.
Kita dengerin dulu deh. Nggak apa-apa nih, aku masuk nih. Tapi aku turunkan levelnya ya, Bang Al Hidayah ya. Aku turunin levelnya wajib ya. diturunkan, wajib. Ah, turunin. Dengar dulu. Nah, Di salib ini, di sini dikatakan dia sudah disalib pada hari ketiga, dia bangkit lagi dari antara orang mati. Makanya dari situ kami ikutin, bukannya kami main-main beragama ini. jangan kalian main-main pikir kami, ya. kami ini tidak mengikuti agama ini, tidak mengikuti yang di Alkitab ini. Kami semua yang dari Alkitab inilah yang kami perlu, yang kami pergunakan setiap minggu, setiap bulan, setiap hari, dan Natal pun dari Alkitab ini. Ikuti di Bible. Bentar. Kami tidak pernah membaca Bible. Kami hanya, dengar kalian. Kami menggunakan Denger, ya, Alkitab dengerin. ini di gereja setiap Ahli Bayu, hari, diam dulu setiap kalau tidak minggu. mau kena marah Kami Ibu tidak ini, pernah diam dulu, mencari Ahli yang Bayu. di Google. Nggak apa-apa. Mama itu emang harus didengerin dulu. Nanti Makanya dia ada capek, kalian tuh dia jina. hujak Hujak. nggak benar itu di salib. Hujak. Ini ada tertulis di salib. Siapa yang hujak, Bu? Hujak. Aha. Nggak ada di salib. Buktinya ini penjahat yang dua itu pun disalib. Buku kalian mungkin nggak disalib dia, karena kalian bagaimana buat Kristen itu jangan percaya sama salib. Kan itu berapa kalian? Apa sih, Bu? Kalau orang yang baik beragama itu biarkanlah Kristen itu apa yang dipercayainya. Iya, Ibu Biarkanlah percaya. mereka. Ibu ya Bu, Kalian gantian juga ya. menghujat Ya, terus. gantian lah, Ibu Gantian, cantik, bentar Mbak gantian Natali lah. sebentar ya Ibu, kita gantian ngomongnya ya, pelan-pelan Bu, minum dulu Ibu. Kami sayang sama Ibu, jangan sampai Ibu turun dari sini. Ibu itu sakit, jangan Ibu. Minum dulu pelan-pelan sabar ya. Teman-teman sambil di tap ini Komal goyang teman-teman. Tap layar, tap lanjut. Nggak perlu dikawan kayak kalian manusia semua. Ini maknya Darmi. Aduh. Memperapakan orang kalian. Iya Bu, gantian ya Bu ya. Ibu, aduh, ini Komal goyang lagi nih. Enggak. Ibunya kemana itu? Kemana? Kau habis ngomel-ngomel kok pergi Bu? Kurang ajar Ibu ini ya. Aku udah dengerin kok sabar-sabar kok pergi Bu. Naik lagi gak Bu? Gantian Bu, lu harus dengerin aku Bu. Kurang ajar Ibu nih. Udah didengerin lama-lama dia ngomel, giliran mau ngomelin balik udah kabur. Wani-wani. Ceples juga ini. Dia, Di sini ada dua lagi Oten tuh. dia ngomel, udah didengerin. Habis itu kabur. Emak-emak jangan dikasih gantian. Ya udah, mana nih yang lain? Lanjut Bang Al Hidayah. Ya, baik. Jadi aku elaborasi dulu ya, teman-temannya. Jadi kita kalau bernarasi itu tidak boleh asal ngomong gitu ya kalau di Islam ya. Karena ada satu acuan yang kita guna, yaitu tidak boleh melebihi apa yang tertulis. Sungguh pun Bible itu kita tahu bahwa itu hanyalah karangan-karangan kesaksian para murid. Tapi justru Bible itu membuktikan loh bahwa betul pernyataan Al-Quran ini. Jadi dikatakan di dalam Markus 15 dari 25 sampai 28 itu, yang memikul salib itu Simon, atau tadi yang dibaca ibu-ibu itu yang dibacanya dalam Matius 27 nomor 31 sampai 32 itu Simon. Mereka ketika membawa keluar, mereka melihat satu orang dan dipaksa memikul salibnya, namanya Simon itu. Di situ. Satu periode tidak ada Yesus yang memikul. Tidak ada. Tapi kalau kita baca di Yohanes 19, mulai dari 16 sampai habis 21, tidak ada kemudian Simon di situ, yang pikul. Ini betul kata Al-Quran. Putus Bang Al suaranya. Sinyalnya putus-putus, nggak kedengeran. Kalau udah menghulang gitu langsung dia terpental bentar lagi juga. Iya, ini sinyal jelek beliau. Mungkin kameranya ditutup kali biar sinyalnya nggak terlalu berat ya kerjanya. Oh iya, bentar ya. Tapi Bang Sabti ini Kristen apa Muslim sih? Aku menurut Cameron juga tidak boleh sudah nih. Bang Sabti, buka mute-nya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Oke, terima kasih kalau gak buka mute ya. Ini berarti yang Oten nggak ada ini ya? Ini N di pinggir Oh, saya. itu Oten. Oh.
Ada N. Ya, Babe naikin lagi, Babe naikin lagi. Dewa belum puas menjelaskan. tadi ya mengenai ibu Iya, itu babenya ya. kagak ada, Babe. kemana babenya? Biar Dewa yang hantam, Babe pertanyaan Babe. Saya mau menanggapi tentang mengenai yang tadi itu tentang ibu, tentang di ini ya, penyaliban Yesus yang memikul salib Yesus di Matius sama di Yohanes ya. Kalau di Matius itu yang memikul salib Yesus itu Simon dari Kirene, kalau di Yohanes itu yang memikul salib Yesus sendiri. Jadi yang menulis ini adalah Macam mana kamu menjelaskan Bang yang kamu tidak tahu? Di mana kamu bilang? sebentar, izinkan selesai ngomong, boleh nggak? Bang, enggak di sini gitu loh, Bang En. Kalau Izinkan kita dulu mau saya menanggapi bicara. harus kita tahu Baik, salah dasarnya. nanti yang Di mana kamu bilang tadi? Baik, salah nanti yang saya sampaikan bisa dikoreksi, kan ada kesempatan orang kita berbicara. Indah En, begini loh. Kalau kamu ngomong, coba teman-teman Kristen belajar. Izin, enggak, boleh Pahami nggak dulu saya bicara? ayatnya, baru dijabarkan. Ini saya Jangan jabarkan dulu, ternyata ayatnya berbeda. Ini udah Ini memalukan ini, Bang. Di Matius sama si Yohanes tadi. kamu udah Bukan. Matius sama Markus itu yang menulis Simon dikatakan memikul. Kalau di Iya. Yohanes itu Yesus yang memikul itu. Iya, itu tadi yang saya bilang. Wajah Cuma kok. saya nggak menyebutkan Markusnya aja. Markusnya pula. Boleh saya bicara? Ya, Boleh saya silakan. bicara? Ya, oke. Lanjut. Ya, itu tadi kan yang mengenai di Matius sama Markus yang menuliskan bahwa yang memikul salib itu adalah Simon dari Kirene, sedangkan di Yohanes pasal 19 tadi itu yang memikul salib itu memang Yesus di situ. Memang benar di dalam cerita ini dituliskan berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Jadi mereka menuliskan kitab ini berdasarkan versi mereka masing-masing. Ada versinya Matius, ada versinya Markus, ada versinya Yohanes. Nah, Yohanes itu dia menuliskan tentang awal mula tentang penangkapan Tuhan Yesus sampai dia dipukul, dianiaya, sampai dia dia dikasih untuk dibawa salib. Dia memikul salib sendiri. Nah, tiba-tiba di dalam suatu perjalanan sebelum menuju ke Golgota, dia tidak bisa membawa salibnya karena dia sudah terluka, sudah berdarah-darah akibat dari penganiayaan itu. Ya, kebetulan di situ ada Simon dari Kirene, dia melanjutkan membawa salib itu sampai ke Golgota. Itu ceritanya. Jadi nggak ada kontradiksi di sini. Ya, Ya jadi udah, aku masuk ya. Makanya kalau membaca Alkitab itu, aku masuk. Udah gantian N, udah gantian N. Nanti kok kabur lagi N. Udah ngomong panjang kok kabur. Diem N, gantian N. Siap. Baik. Lanjut Bang Al Hidayah. Jadi teman-teman Kristen jangan ngarang sebelumnya loh. Pahami dulu isi dari ayat itu. Di Yohanes itu hari penyaliban, bukan hari pemberitahuan. Ketika hari tersebut, Pontius Pilatus memerintahkan tentaranya menangkap Yesus itu baru pukul 12. Sementara di Markus 15, kalau di Markus 15:25 itu pukul 9 sudah tersalib. Jadi di sini pun sudah dua kontradiksi. Dengan masanya pun sudah kontradiksi. Yang anehnya di sini teman-teman Kristen bully menjawab sesuatu yang sudah jelas di Bible, bahkan tidak tahu ayat, bully dijawab ayat itu. Nah, ini perbedaan kita N sebagai orang-orang yang bahkan masuk Islam karena ingin memuliakan Yesus. Karena kami rincikan Bible itu mencari dasar-dasar betul tidak penumbakan penghinaan manusia kepada Yesus ini berlaku gitu loh. Sementara teman-teman Kristen ini asal Yesus ditumbak, asal Yesus ditampar, Yesus yang mati, kami yang joget-joget. Yesus makan ikan goreng sepotong, kami makan babi goreng. Yang penting Yesus terhina kan gitu loh. Jadi ini yang bikin aku kayak amarahku itu tidak dapat dibendung itu. Sementara orang Kristen tidak tahu mempertahankan keimanannya dengan penghinaan manusia. Nah, N, aku kasih tahu sama Anda ya, camkan baik-baik. Dasar penyaliban ini ada 7 kontradiksi. Pertama, yang memikul salib di Yohanes 19 itu Simon. Tapi di Markus 15, Matius 27 itu di Yohanes 19 itu Yesus. Tapi di Matius 27 sama Markus 15 itu Simon. Satu. Yang kedua, kalimat terakhir Yesus,
Kalau di Matius 27:46 itu Eli lama sabachthani. Kalau di Yohanes dia menyerahkan nyawanya. Kalau di Markus dia sudah selesai katanya. Sudah 2. Yang ketiga, kontradiksinya. Kalau di Yohanes jubahnya Yesus ungu merah jambu. Kalau di Markus warna ungu. Yang mana yang satu betul? Begitu juga tentang masanya. Masa penyaliban, ada yang pukul 12, menurut Yohanes 19 nomor 14, menurut Markus pukul 9. Ini jadi hal-hal yang beginilah kemudian orang-orang Kristen kalau boleh asal jangan ngomong sebab kami tahu dasar kenapa kami masuk Islam dari Kristen karena kami mempelajari Bible. Kami tahu di mana ini ternyata dikarang-karang oleh manusia. Yang penting Yesus dihina. Jadi katakan dari tadi sama ibu-ibu kami penghina, tidak ada. Justru kan dari tadi aku menantang sama pendeta seluruh dunia. Kalau ada di Bible Anda satu sejak mulialah Tuhan Yesus kita. Aku masuk Kristen. Tapi apa yang ada kemudian yang kita jumpa? Ditampar, dipukul, ditelanjangkan, ditumbak, dikutuk, mati, dijadikan bangkit macam zombie, memakan darah, daging. Ini ajaran zombie, Bang. Ya, berpikirlah mudah-mudahan kamu tahu bahwa dasar Islam itu adalah ingin memuliakan Yesus. Allahualam. Masuk deh Natali. Masuk lagi. Kaget aku lihatnya. Kaget. Dengar apa lagi? Nggak ada ceritanya. Dengar lagi. Nggak ada ceritanya. Banyak sekali ngomong. Nggak ada lagi dengar. Sekarang dijawab. Penyaliban Yesus sebenarnya terjadi jam berapa? Ayo. Nggak mau tunggu. Nih, kau lihat nih data ini sekarang ya. Berserak kau ini ya. Terangkan kita orang kau mau apa kau sambil apa kau buka apa kau Kau yang nggak boleh kayak begitu. Terangkan, aku menerangkan agamaku supaya kalian jangan menghujat terus. Agamaku kuterangkan ke kau terlalu tinggi, nggak pantas kau terangkan. Nggak perlu. Aku nggak mau tahu agama orang. Aku agamaku yang. Ya memang, makanya nggak aku kasih tahu. Kau harus tahu nih agamamu nih. Diam kau berserak kau diam. Nih, Markus 15. Markus kau dengar. Kau jangan jijik dengar Bible-mu sendiri, woi. Ini Bible-mu sendiri, jangan jijik. Kenapa kau jijik dibacakan Bible-nya, woi. Markus 15:25 hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jam berapa Tuhanmu disalibkan? Kok sosokan kau nangis kau? Tuhanmu aja pernah disalib nih jam berapa di sini? Jam berapa ini disalib? Nggak bisa baca ya. Baca ini. Hari jam 9 ketika ia disalib. Jam berapa dia disalib? Jam berapa dia disalib di sini di Markus? Woi. Jangan nangis ta Larek. Jam berapa ini? Ayo. Bu, santai aja dialognya, Bu. Jangan gitu, Bu. Kita mau edukasi. Coba dijawab jam berapa disalib? Jam berapa? Tuh kan nggak tahu dia kan mic-nya di mute. Makanya Bu jangan ngerocos aja Bu, layar tuh diperhatikan. Ngomong aja dari tadi nggak selesai. Dengar dulu ku baca. Ini jam berapa? Jam berapa dia disalibkan? Ayo, jam berapa ini disalibkan? Yang itu nggak perlu kami mengetahui. Perlu, kalau nggak perlu ini dihapus berarti. Nggak usah ada di Bible-mu kalau nggak perlu. Kalau kau bilang ini Markus nggak perlu, kau buang dari Bible-mu ya. Kalau kau bilang ini Markus nggak perlu, kau buang ini ya. Gimana sih Oten ini punya Bible nggak bisa menghargai, kitabnya sendiri nggak dihargai, dibilang nggak perlu. Kan dia ngomong lagi, layar gak diperhatikin, mic-nya di mute, asal baca aja ngomong melebihi kecepatan cahaya. Tuh mic-mu, woi, mic-mu tuh monyong suara gak masuk, woi. Ini bekas mantan Uten kesurupan sudah ini. Bu, ngadi-ngadi Bu nih, kok ngomel-ngomel tuh monyong-monyong tuh mulutmu tuh, gak sadar kok gak lihat tuh layar HP-mu itu dibacakan Bible udah jijik kau nggak mau lihat HP sekarang, mic-mu di mute aja nggak tahu kau. Kok ngomong-ngomong nggak jelas. Ayo jam berapa Yesus disalib? Makanya jangan pelajari agama orang lain supaya bukan agama orang lain ini, bukan agama orang lain. Ini agama Kristen yang dipelajari, bukan agama orang lain. Nggak ada pelajaran agama di KTP, nggak ada agama ditulis agama orang lain. Adanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Ucluk. Ayo, ini agama apa ini Kristen kan? Agama Kristen. Kalau memang dia nggak bisa di Indonesia. Ayo dijawab. Ini jam berapa Yesus disalib? Udah jam berapa ini? Kok jijik baca Bible-mu itu. Di KTP itu agama kami Kristen. Ya iya makanya nggak ada kan tulisan agama orang lain, adanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kucluk. Nggak ada ditulis keterangan agama orang lain, nggak ada bersera. Ayo
Ayo cepetan nih dijawab. Makanya jangan Yesus kau disalib jam berapa? jangan Udah kau jangan kemana-mana, kau berak-berak kau kemana-mana kau. Ayo jawab. Jangan kau baca Markus ini, woi, buoten. Tidak ada berhak Islam membaca Alkitab orang lain. Kalau nggak ada berhak kau jangan jual di toko umum, woi. Kau jangan ini di password ini. Kalau kau nggak mau kami baca ini di password nih, situs Bible-mu di password, kucluk kau. Ini aja nggak dikunci, kau larang-larang kita. Muke gile, aku ada kuota bisa aku lihat ini. Ayo cepetan, ini jam berapa Yesus disalib? Jam 9. Jam 9 lah. Di Yohanes jam berapa? Jangan ngimpi jam 9 ya. Jangan ngimpi kau. Jam 12 aja dia belum disalib. Masih berserak ada di depan Pilatus. Jangan ngimpi kau ten. Woi kucluk. Buonten woi kucluk. Kau ngomong keserupan. Lihat Bible-nya udah jijik, nggak mau lihat HP, mic-nya di mute, nggak sadar, mulutnya monyong-monyong, ngomong berserak. Kenapa ya nggak bisa santai ibu ini? Bu santai aja. Ngajarin. Santai aja. Kau ngajarin, kau baca ini. Markus bilang jam 9 disalib. Kau jangan ngehalu kau jam 9 disalib, woi kuculuk. Kau lihat ini. Jam 12 aja. Siapa bilang kau tanya? Kau tanya nih sama Bapak Markus ini, Om Markus yang nulis, woi. Om Markus ini bilang begini. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Siapa ini yang disalib? Ini Yesus atau siapa? Atau Bapak kau yang disalib? Ini Yesus atau Bapak kau yang disalib jam 9? Ini Yesus atau Bapak kau yang disalib? Mau cari apa kau? Kau nggak tahu ini siapa yang disalib, nanti siapa ini yang disalib nih? Jam 9 Markus bilang ini siapa yang disalib? Pak Denny diserang kabur malu gara-gara kau bodoh. Bu, jawab Bu. Jam berapa disalib? Ayo jawab. Ditanya itu. Ayo, kau jangan cuma bisa ngomong melebihi kecepatan cahaya. Mic ditutup aja kau nggak sadar. Kau jijik kau lihat Bible-mu sendiri. Kau jijik kau lihat layar. Kau nggak sadar mic-mu ditutup. Dari tadi kau di sini kau ngomel-ngomel didengerin, terus kau kabur. Gak ada kesempatan buat kau kabur. Kau dengerin, kapok kuping kau panas dengerin aku kan? Kapok, rasain. Ku balas kau, rasain tuh kapok tuh telingamu panas-panas, serak-serak telinga kau. Ayo jam berapa nih Yesus disalib nih di Markus nih? Kami Yesus disalibkan jam 3. Di sini jam 3. Jam 3 katanya. Berarti ini Markus salah. Yesus berarti ini salah. Berarti ini salah. Berarti ini salah. Kau jawab jam 3 ya. Berarti Markus salah ya. Woi, kau bilang jam 3 kan? Kau bilang jam 3 kan? Padahal ini jam 9. Oh iya jam 3 katanya. Berarti Markus salah ya. Markus menyatakan hari jam 9 ketika ia disalibkan ya. Di sini nggak ada disalibkan jam 3 Yesus. Iya, berarti ini salah. Kau bilang kan jam 3. Berarti ini salah. Dengar apa dulu lagi? Baca ini semua. Udah dengar, kau tadi jawab jam 3. Kayak kampret. Udah kedengeran. Gini ke sini. Udah. Mau bacanya Matius 27 doang. Seperti itu. Udah. Ibu, berarti Markus dibuang. Kami pun dengar dulu. Apalagi diam kau, urusan wanita kau diam dulu kau jawab saya kau, menengok kau. Menengok tak lambemu saya. Dengar dulu. Kami pun kalau hari kematian Yesus Kristus, semua ini yang di Alkitab ini kami baca, kami dibaca, bukan hanya ngewek gitu, dibaca semua ini. Jam berapa Tuhan Yesus disalibkan? Iya jam berapa? Kau bilang jam 3, berarti ini Markus salah. Tahu kami di sini. Ini kayak neneknya kita. Apa ini? Ini siapa ini? Markus salah ya? Saya sih nggak masalah kalau Markus salah. Bukan saya yang rugi, kau yang malu. Bible-mu ini Bible-mu. Coba kau baca Markus 15:25. Mengapa? Oh ya memang kau nggak tau malu memang. Pantasan dari tadi ngerocos. Nggak tau malu. So apa kau mempelajari? So apa kau? Apa kau? Kau. Sok tahu kau. Sok tahu kau. Sok tahu. Apalagi ya? Jam 9, terus kau bilang jam 3. Markus salah berarti ya. Padahal jam 12 di sini masih berserak dari depannya Pilatus, masih berserak. Serak. Hari itu ialah persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu, masih berserak. Jam 12. Ternyata ini juga disalahin sama dia, bukan jam 9 katanya, tapi jam 3. Salah semua Bible-mu. Salah. Kau yang malu ya. Kau berantem sama Bible-mu. Hancur perpuluhan, woi. Serak. Perpuluhan hancur kalau serak kau sama Bible-mu. Gini ya, ketika ibu seperti ini, justru teman-teman Kristen di bawah merasa malu. Bu, kenapa Bu? Ibu pelan-pelan aja kalau ngomong, gak usah langsung kejang-kejang Bu, memperlihatkan Bu. Ya aja Bu. Ini kan juga malu ini, bangsal juga nih. Udah di itu aja lah. Karena Boya diturunkan saja.
Tuhan Yesus turun saja, Bu, ya. Tadi kalian dua hujat kan? Apa? Dia masih nih. Oke. Kau bilang dia mati. Kau bilang dia mati. Kau paham? Kau baca nih. Kau mata melotot kau. Paulusmu yang botak itu boleh lihat nih. Kisah para Rasul 25:19. Jangan kau terangkan dulu dari situ. Saya nggak terangkan, saya bacakan. Kau kenapa? Kau jijik. Baca Bible kau jijik. Kau jijik kah? Kau jangan jijik. Ikhwan Fillah yang di bawah ya, siap-siap kalau dia turun disanggap ya, disanggap di bawah, disantap di bawah, disantap. Nah, kau jangan jijik ya, Bu ya. Sudah, Bu. Bu, sudah, Bu, turun aja, Bu ya. Ngomong terus Ibu dia. bukan hanya kalah diskusi, wajah juga Ibu kalah, Bu. Ya, Bu, Oh ya? iya, jelas. Udah. Jelas itu. Oke ya. Oke. Oke, Bu ya. Nih Bu, nih Paulusmu nih Bu. Tetapi mereka hanya berselisih paham dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ya hidup nggak tuh? Hidup. Ini Bu ya. Lagi Bu ya. Nih. Di Natali. Lagi. Ya. Nah, itu ya. Enggak gini, Mbak Natali kan moderator. Kalau udah muak, kalau udah ini, Oh, nggak tinggal apa-apa, Mbak Natali nggak turunkan apa-apa. saja ya. Enggak apa-apa. Karena mulai langka ya, makin banyak yang mualaf ya, jadi ini harus dilestarikan. Oke, 1 Korintus 1:15 nih. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Tuhan. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau ada kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, aduh kasihan gak tuh? Ya iyalah, gimana bisa dibangkitkan? Mati aja kagak, masih tetap hidup. Gimana bisa dibangkitkan? Tertipu Kok masih selamanya. hidup? Ternyata ditipu ya selama ini ya teman-teman Kristen. Sarah, Dulu ya, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. G8 lagi 3. dia bilang. Hah? Dengar dulu, jangan kau menghujat dulu. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatanani. Artinya Allahku, Allahku. Sabatanani, Satanani apa sih setan? Ali sabar. Jangan Dengar makan dulu. kangkung, Bu. Makan kangkung mulu sih Ibu nih. Arti. Jadi aja ngomong kayak gitu. Eli lama sabatani dia ini santani apa setan? Dengar dulu. Ibu udah muka aja salah, baca salah lagi. Muka salah. 8 meliputi seluruh Assalamualaikum. Muka salah. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli lama Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, dia memanggil Elia. Dan segeralah Bang Dewa sampai ngiler lihat orang ibu dari ini. mereka. Dewa ngiler lihat ibu ini. Bang Dewa, ini ibu ini gimana ini? Banat, kasihan Dewa lah. Dewa mau mual bentar lagi nih, mau muntah lihat wajahnya. Bener Dewa, sumpah ini. Dia muntah wajah. Wajah kau mana, Pak? Tunjukkan wajahmu. Ini wajah. Enggak, saya jelek. Enggak. So gantengnya kau juga belum tentu beres mukamu. Oh iya. Jangan tadi habis diberesin sama istrinya. Ada istrinya dia habis beresin mukanya tadi. Udah nggak ada yang kotor-kotor tadi mukanya. Bu, macam kalian aja yang benar. Udah Bu, jangan marah-marah Bu, jangan marah-marah ya Bu ya. Kalian udah hujat Tuhan Yesus. Makanya jangan baca Alkitab. Siapa yang bilang Yesus terkutuk Bu? Bu, boleh nggak Bu bilang Yesus itu terkutuk Bu? Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Siapa bilang terkutuk dia? Paulus yang bilang Bu. Siapa? Paulus Bu. Mana apanya? Oke. Tunggu ya. Mana Oke. Mana Paulus tuh bawa sini. Bawa sini. Sorry. Datanya maksudnya. Mana ayatnya? Coba. Mana dia sekutu? Tenang dulu kau. Tuhan Yesus itu bukan terkutuk. Saudara. Di zaman Tuhan dipilih Tuhan. Dipilih. Goyang. Tuhan Yesus ini mengajar di bait Allah. Banyak kali dia ngomong. Semua manusia sudah mendengarkan apa usia gini memang lagi lucu-lucunya ya. Usia gini memang lagi lucu-lucunya ya. Ya. Oke, ibu yang cantik, lihat ini Bu. Ini kata-katanya Paulus Bu, tercatat di sini Bu. Ya,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini Kristus ya Bu ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kau bilang Yesus benar-benar disalib, berarti ini Kristus Yesus ini benar-benar terkutuk menurut Paulus. Ya Bu ya. Kau udah kubelain, Yesus nggak disalib, kau nangis, kau nggak terima, kau tetap dia ngotot kayu salib. Ternyata dia di kayu salib, Paulusmu sendiri bilang dia terkutuk. Nangis, nangis, nangis nggak? Tuh kan, jijik dia lihat kamera ini, dia lihat HP jijik dia, nggak sadar mikirnya di mute. Melawan kalian nggak perlu nangis orang, karena iya, nggak perlu kau nangis melawan saya, kau nangis melawan Bible-mu, kau nggak perlu kau nangis melawan saya. Ini Alkitab kami, sekalian yang menambah itu Bible kamu memang, supaya bukan tahu Bible apa isi saya. Alkitab ini. Bible saya ada di sini. Itu Bible. Berserakan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mainan saya senang kan, dia jadi pergi kan. Mainan saya jadi senang, dia terselamatkan kan. Senang dia terselamatkan ini. Karena tali katanya kan. Udah nih istighfar. Kak Natali katanya gini, itu nggak benar, yang dibenar dipegang dia. Terus apa bedanya? Bang, tadi aku mau nunjukkan profil loh, biar disangkanya aku bantu dia tadi. Kayak gini ku kasih lihat lah, mau ku gini ku kasih. Lucu dia itu, lucu sekali. Dia bilang ini Bible saya, ini Bible saya. Memang tuh Bible-mu, lek Bible-ku ada di sini, lek. Bible-ku nek kene, kudu dek kono. Nah. Lucu. Aduh, seneng dia di alasan-alasan. Aduh, kabur lah udah, dia seneng, dia terselamatkan dia. Selamatkan Oten. Ya, selamatkan ini. Ya udahin, kamu yang narasiin. Dari tadi kamu narasi apa? Silakan. Sama ibu itu udah kelar belum? Ibunya pergi, terselamatkan. Oh, pergi. Tadi mau ya ini tadi tak kasih biar dia semangat, disangkanya aku bantu dia tadi. Lama banget aku ngasih profil lah. Jadi saya mau meluruskan tadi ya mengenai tentang yang memikul salib ya di Markus sama di Yohanes ya. Tapi itu yang pertama sudah saya jawab tadi. Terus yang kedua saya mau menjawab tentang jam ya. Kalau di Yohanes itu memang di situ dikatakan memang jam 9. Di Markus ya. Di jam 9 dia di sini. Tapi kalau di Yohanes itu sebenarnya sebelum dia disalib itu. Jadi pada hari Paskah dia menghadap Pilatus dulu, di situ dia diadili. Jadi ada dua orang yang harus dibebaskan, antara ada satu lagi itu siapa lupa aku namanya siapa, Yesus sama itu lupa. Biasanya kalau di adat Yahudi itu kebiasaan Yahudi setiap hari Paskah itu harus ada yang dibebaskan, tapi Yesus yang dijerah hukuman di situ. Jadi dia menghadap itu sekitar jam 12 siang. Jadi besoknya jam 9 pagi itu dia mulai disalibkan di situ. Nah, penyaliban itu mulai dari jam 9 dan jam 12 itu terjadilah banyak ngomong. Bang Al Hidayah aja, Bang Al Hidayah letoy ini nggak bersemangat ini. Bang Al Hidayah aja lanjut. Dengerin dulu. Jam 3. Ya, coba selesaikan dulu pendapat. Nah, itu sudah saya jawab itu. Itu aja dalil dari saya. Baik, udah En. Udah. Baik. Jadi Bang En ya, kalau Bible kamu mau luruskan sama kami, justru ini yang dipanggil menegakkan benang yang basah Bang. Karena yang berbicara itu dalil, bukan kita. Jelas loh di situ. Pukul 12 itu baru Pontius Pilatus memerintahkan orang-orang itu menangkap Yesus, menyalibkan Yesus, inilah rajamu, salibkan dia. Pukul 12. Di Markus 15:25 itu pukul 9 waktu Yesus disalibkan. Apakah memang waktu di Kristen itu terbalik? Pukul 12, 11, 10 baru 9 gitu, atau 9, 10 baru 12, 11 baru 12? Jadi tidak boleh ditegakkan ini kecuali satu-satunya mengakui betul para kawan-kawanku Muslim, benar kamulah yang meluruskan kami, karena selama ini kami beriman buta. Kami percaya aja bahwa Yesus itu ternyata disalib, tapi ternyata fakta di Bible itu kontradiksi. Kan bagus. Jadi ada hal-hal lagi
Banyak loh hal. Sekarang sudah terlalu banyak teman-teman Kristen nampak yang kejanggalan depan mata gitu loh. Tapi kenapa masih juga berbicara? Tidak apa-apa kalau masih juga sesuai dengan data. Ini dipertahankan data. Bagaimana data yang berbicara? Jadi itulah hal-hal yang aku bilang tadi. Perbedaannya Bang En, ketika kita ini masuk Islam sama kamu yang masih Kristen. Kami kadang sampai pukul 4 pagi teriak-teriak sama orang Kristen. Tolong dong, jangan dihina Yesus, jangan ditampar, jangan dikutuk, jangan disalib. Tapi dalam masa-masa itu juga lah teman-teman Kristen, jangan, dia harus ditampar, dia harus mati, dia harus dikutuk, dia Tuhan kami. Maka di sini terlihat antara dua ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan Kristen karena dasar memuliakan Yesus, dan Kristen yang mempertahankan Kristen semata-mata untuk penghinaan kepada Yesus, itu terlihatnya di sini. Ya, jadi mudah-mudahan berpikir Bang En, karena banyak hal sebenarnya bukan sejak masa dan penyaliban yaitu memikul salib, tetapi juga kalimat terakhir. Kalau kita lihat di Yohanes 19:30, sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Tapi kalau di Markus 15 itu, kalau kamu baca, lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kalau di Lukas, dia bilang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau di Matius 27 nomor 46, Eli Eli lema sabaktani. Empat-empatnya bertentangan gitu loh. Macam mana kita sebagai manusia yang mencari ajaran yang benar dari Tuhan, mempercayai kitab-kitab yang kita baca, kok ini betul-betul adalah dongeng gitu. Ya Bang En berpikir, mudah-mudahan antum salah satu yang diberi hidayah oleh Allah. Ketahuilah masuk Islam itu bukan meninggalkan Yesus, malah memuliakan Yesus. Tapi Anda menjadi Kristen itu, malah Anda jauh dari ajaran Yesus dan menjadi penghina Yesus selama-lamanya. Gitu. Allahu a'lam. Lanjut kawan-kawan, guru-guru. Bang En, boleh nanya? Jadi saya mau menanggapi itu. Yesus kapan disalibnya Bang En menurut abang yang abang ketahui? Kok saya ketahui kan yang saya jawab itu tadi, bukan yang saya ketahui memang di dalam cerita Alkitab itu memang sudah jelas tadi yang saya jawab itu, makanya jangan memotong 1 jam itu tadi yang tentang jam 12 ya, itu kan mengutip satu ayat, tapi kan ada ceritanya mulai dari atas sampai selanjutnya. Itu yang Bang, intinya aja Bang, maaf tadi saya nggak dengar Bang En. Ini antara Markus, Yohanes, Matius itu adalah memberikan kesaksian yang lengkap berdasarkan satu peristiwa. Jadi sudah memberikan dukungan bukti bahwa peristiwa penyaliban itu memang benar-benar terjadi dan fakta itu. Jadi makanya saling berkesinambungan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain, saling mendukung, tidak ada yang kontradiksi. Cuma cara kita memahami aja. Makanya saya bilang tadi, memang di dalam Markus itu tadi tentang penyaliban Yesus itu mulai dari jam 9 benar, tapi ingat bahwa tadi di Yohanes pasal 19 ayat 14 itu tentang jam 12 itu jam 12 itu Yesus sebelum dia disalibkan dia menghadap dulu Firaun di situ. Jadi besoknya baru penyaliban itu dimulai dari jam 9, mulai dari jam 9 jam 12. Kok ada Pilatus Bang, Pilatus. Ya Pilatus ya, maaf ya. Terima kasih sudah dikoreksi namanya juga ini ya. Jadi dia menghadap Pilatus di situ. Jadi jam 9 itu dia mulai disalibkan, jam 12 siang baru terjadilah gelap gulita di situ, banyak yang terjadi. Terus ya jam 3 yang dibilang ibu itu. Bang, tak buka ya, bentar. Jam 3. Abang bilang jam 9 kan? Meninggal di situ. Abang betul abang nih. Bentar tak buka nih. Ini Bang. Maaf, itu di mana? Abang cari aja nanti sendiri biar abang tuh tahu. Ini tak kasih aja nih. Kematian Yesus ya, juru selamat katanya. Tadi abang bilang jam 9 ya. Menurut penanggalan Yahudi, ia mati tergantung di atas salib tanggal 14 Nisan. Beberapa hari jam sebelum hari Paskah Yahudi. Sebelum hari Paskah Yahudi dirayakan. Nah, jam orang itu berubah itu pada bukan jam 12, tapi melainkan habis maghrib ataupun maghrib jam 6 ataupun jam berapa ya? Sekitar segitulah. Nah, di sini
tanggal 15-nya kan ini udah tanggal 18 berubah jadi tanggal 15, berarti kan bukan jam 12 pergantian hari kan? Lanjut. Paham nggak maksudnya? Lanjut. Nah, berarti dia mati bukan jam 9. Dibilang di sini sekitar pukul 18. Pokoknya sebelum hari Paskah. Abang bilang tadi setelah hari Paskah kan dia menghadap ini. Pas hari Paskah dia menghadap itu. Nah, ini sebelum hari Paskah dia disalib, Bang. Sebelum hari Paskah. Beberapa jam sebelum hari Paskah. Beberapa jam sebelum hari Paskah. Paskah Yahudi. Bahkan pun seandainya benar itu, berarti abang dengan orang Yahudi sama merayakan atas kematian Yesus. Paskah kan Yahudi yang ngelakuin, berarti abang sepakat sama Yahudi bahwasannya Yesus itu dimati. Jadi saya tidak berpatokan ke situ ya. Yang jelas saya berpatokan ini pakai data nih Bang. Alkitab. Itu datanya kan itu pendapat itu tafsiran. Kalau di dalam Bible abang nggak terima kayak tadi ibu-ibu tadi dari kasihkan Mbak Natalia. Apaan? Ini yang saya bacakan itu berdasarkan apa yang ada di Bible. Jadi saya kasih tahu tadi. Jadi itu kan pendapat, tafsiran. Bisa-bisa aja ada tulisan seperti itu, tapi kan dasarnya justru kan jawabannya ini tuh yang pendapat, Bang En. Macam mana kamu boleh merubah ayat Bible? Ini bukan pendapat. Sudah jelas ini... di situ ayatnya, Bang. Pukul 12 baru Pontius Pilatus memerintahkan mereka menangkap Yesus. Inilah rajamu, salibkan dia. Pukul 12. Nah, sekarang di Markus 15:25 jam itu pukul 9 ketika Yesus disalibkan. Sudah jelas di sini. Pukul 12 baru aku memerintahkan orang-orang, kau pergi belikan aku rokok jam 12 siang. Rokok itu nanti sampai, tentulah nanti sampai ke malam, bukannya sampai ke Gustan pukul 9. Jadi ketika Anda memaksakan penjawaban dengan Bible, seakan-akan di sini tata bahasa Kristen tidak paham, perubahan masa Kristen tidak paham, waktu berundur Kristen tidak paham, waktu berputar masa Kristen tidak paham, seakan-akan semua tidak paham gitu nantinya gitu loh. Jelas loh di sini dalam Yohanes 19 ayat 14, jam kira-kira pukul 12, Pontius Pilatus memerintahkan menangkap Yesus dan inilah rajamu, salibkan dia. Pukul 12. Kalau kamu mengatakan sebelum waktu Paskah, coba kamu baca Yohanes 18. Perjamuan Paskah ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, itu waktu perjamuan Paskah, dia duduk bersama murid-muridnya. Jadi kalau aku ini data yang berbicara, bukan aku. Jadi bagaimana Anda menyangka itu? Satu-satunya hal saya bilang, enggak boleh sudah Bang En. Satu sejak bilang Bang Al betul, kontradiksi. Tapi apa boleh buat? Telanjur basah mi bo, gigi palsu mi aku pakai, itu sudah kelar. Tapi jangan dipaksakan jangan dipaksakan, kami lebih paham Bible. Dewa atau si Milani kalau mau masuk lanjut. Gimana Bang En, masih nekat mau ngarang cerita? Coba aja lah dibaca satu konteks sampai itu Bible-mu ente-entean, baca sampai habis. Jangan ngarang cerita. Benar Kak Natali Bang, benar saran Kak Natali. Abang tuh lebih bagi baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu Bang. Insya Allah Abang tuh nemukan di mana tuh letak keistimewaannya, letak kekurangan, letak penasaran Abang. Kayak aku dulu tuh baca Bible dari Wahyu dari Kejadian sampai Wahyu, baru menemukan mencari tentang Yesus di Quran. Bahwasanya kenapa sih Yesus tuh di Quran tuh diinin salah satu diimani. Nah saya cari tuh ternyata benar bahwasanya di Quran tuh Yesus tuh dimuliakan, bukan dituhankan, gitu. Sebenarnya sih memang yang saya bilang tadi itu memang si Yohanes itu dia menuliskan tentang penghakiman yang dilakukan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus itu pada jam 12 siang di situ. Tapi besoknya Yesus mulai diadili, mulai dieksekusi. Ngaco, nggak ada besoknya. Baca aja tuh sampai dia di Bukit Tengkorak tuh juga ya, sampai 1917 tuh baca, nggak ada sampai besoknya. Gak usah ngadi-ngadi, gak usah ngadi-ngadi. Gak usah ngadi-ngadi. Ini ku bacain aja, aku tunjukin ya. Gak usah ngadi-ngadi lah. Kok mau ngibul di sini? Kok pikir kita mualaf nggak pernah baca Bible kan? Aduh, parah. Jadi
kakaknya. Jangankan mualaf ya, jangankan mualaf, netizen yang Islam dari lahir juga udah hafal ini bunyinya. Nih ya, baca ya, nanti ku scroll sampai ke bawah-bawah ya, sampai selanjutnya ya. Nih, dari Yohanes 19:14 ya. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Mereka berteriak, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya, aduh, siapa nih noise nih? Bang Pasari, Bu, mute dulu ya, noise. Aduh, Bang Pasari, Bu, di mute dulu Bang, nggak bisa di mute ini. Ya, siapa yang noise ini? Abuya kan? Nih ya, aku baca lanjut lah ya, entah siapa noise nih. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan ya. Akhirnya nih, mereka menerima Yesus, jepret, sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak nggak tuh? Dalam bahasa Ibrani Golgota ya. Nggak ada sampai hari-hari besoknya. Lanjut lagi. Dan di situ ia disalibkan, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Selesai, nggak ada hari besoknya, nggak ada itu ceritanya, jangan ngadi-ngadi, nggak ada. Dari jam 12 dibawa ke Pilatus, disuruh disalibkan, dibawa langsung dieksekusi, salib, berserak kau. Ya, jangan kau ngibul-ngibul di sini. Nekat mau ngibul. Lanjut Bang Al, aku cuma nunjukin data aja. Lanjut Bang Al Hidayah. Mic-nya di mute Bang Al Hidayah. Ini Pak Pasaribu ya, Pak Pasaribu. Sebentar izin bersilaturahmi dulu. Pak Pasaribu, ini gambar Anda kan? Itu orang tua Bang, Afwan. Oh. Kita masih inilah, maksudnya berhubungan baik ya, alhamdulillah kayak gitu. Walaupun mereka begitu kan, saya juga begitu, masih berhubungan baik. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Kita doakan ya, semoga orang tua Anda bisa mendapat hidayah dan Anda bisa bersama-sama. Terima kasih Bang, syukron Bang. Itu doa yang paling saya panjatkan Bang. Doa yang paling Masya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jadi ternyata Aki ini orang tuanya masih Kristen Bang ya? Iya Bang, masih Bang. Ya, jadi ingat Bang, Allah berfirman bahwa tugas kita orang-orang beriman ini harus memanggil orang yang terdekat kita. Karena apa? Tidak sampai hati kita nanti kemudian melihat mereka di neraka. Apa kata Allah itu? Dalilnya kayak gini ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah saudaramu dari azab api neraka. Sebab itulah dulu ketika aku masuk Islam, aku 2 tahun karena aku diusir sudah oleh emakku kan. Aku 2 tahun baru aku balik. Guntur. Aku langsung itu ajak mamaku berdialog, bawa sini Bible, saya bilang. Bayangkan pada waktu itu ya, betapa memang Bible tidak perlu aku baca lah. Aku suruh dia buka-buka aja, akhirnya tidak lama-lama kok, tidak sampai 1 jam. Dia nangis, baru dia bilang, nak ternyata betul apa yang kau bilang. Yesus itu ternyata mengajarkan Islam. Karena waktu bapakku dibaptis tahun 82, memang dia pernah tengok juga di kitab King of James ada juga Isa di situ. Katanya, tapi aku tidak pernah melihat kitab itu. Karena waktu itu aku belum ada. Kan gitu. Jadi akhirnya karena aku takutnya itu nanti aku ke surga, ibuku di neraka, aku tidak sampai hati. Maka aku bilang, ya Allah, ini Bang selalu berdoa minta sama Allah. Kalau boleh tahajud, minta sama Allah, menangis sama Allah. Ya Allah tolong aku ya Allah, kalau memang agama yang kau berikan kepada aku ini adalah ajaran agama yang benar, maka tolonglah bukakan pintu hidayah, bukakan orang tuaku agar mereka mengikuti aku menerima petunjuk hidayahmu. Itu yang aku selalu minta dulu.
Ketika aku sholat satu orang di masjid tengah malam, bahkan sampai aku tidur itu, karena aku takut telat kan tahajudnya pukul 1. Aku mintalah sama Allah. Alhamdulillah Allah memberi petunjuk, tidak lama-lama kok. Kebetulan aku memang lahir sudah tiada bapak aku, karena bapakku yang Cina itu umurku 7 bulan dalam kandungan dia meninggal kena kayu balak. Jadi aku memang kayak Rasulullah, alhamdulillah. Beliau juga lahir tidak ada bapak. Aku juga begitu, tidak pernah melihat bapak dari kecil, kecuali bapak tiri. Ya, jadi ini mungkin cara Allah memberi petunjuk sama kita, Bang Seribu. Kalau kita kemudian masih sayang sama orang tua kita, tolong kasih tahu sama mereka dasar apa pendekatan yang utama adalah berdasari mereka apa ayat-ayat di Bible yang memang agak kurang-kurang untuk dinelari atau masuk akal gitu. Karena kalau Islam ini, apalagi kalau mu'alaf ini, kita sangat paham bahwa yang mengajar mereka itu, ada pun yang mengajar masih agak minim gitu. Tidak boleh langsung kalau Islam itu kan, tapi minimal Bible itu yang membuatkan orang-orang Kristen itu sadar. Macam ini loh dari tadi kan. Mudah-mudahan ini kalau begini dia sudah menyimak-nyimak ini kan dia tahu. Ternyata betul Bang En ya. Seperti kontradiksi yang begitu, tidak mungkin itu dari Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan itu. Al-Baqarah 79. Itu dikarang oleh manusia, lalu dia bilang ini dari Tuhan, dan mereka pula menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan yang sedikit. Betul kata Paulus. 1 Korintus 9:23, sengaja aku mengambil bahagian dalam Injil supaya mendapat keuntungan di dalamnya. Ini perkataan Paulus dalam Bible. Bahkan Galatia 6:11, lihatlah betapa besar huruf yang kutulis dengan tanganku. Begitu juga di mana ya? Yang 2 Timotius 6, 2 Timotius 3:16, 1 Timotius 3:16. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata Paulus. Ini jelas nih Al-Quran mengatakan. Haza min indillah liyastaru bihi damanan qalillah. Mereka bilang ini dari Tuhan, padahal itu karangan manusia. Ya, itulah dia Bible. Jadi aku, Bang Seribu, Kak De Natali, kami yang masuk Islam ini memang karena kami mempelajari dasar Bible itu, betul adanya itu karangan manusia saja untuk mempertuhankan Yesus, maka dalam ranah keimanan, kilat. Tidak boleh kita dasari itu Bang, sebagai keimanan. Sebab itu adalah, kalau yang dipanggil Biblos, kamu tahu kan arti Biblos itu? Kesaksian orang-orang gitu loh. Kesaksian wartawan, itulah dipanggil Biblos. Kalau kamu pakai Alkitab disebut dalam Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, kalau Injil itu disebut dalam Maryam ayat 30. Ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi Injil, Alkitab itu hanya ada dalam Al-Quran. Tapi di Bible tidak ada. Alkitab, Al-Injil tidak ada di Bible. Gitu. Silakan, Dek, yang lain-lainnya masuk. Ini Dewa ini kok pingsan selamanya, Dewa. Ngomong dong. Boleh naratif sedikit, Mas. Tadi Bang Pasaribu yang mau ngomong ya? Ya, selamat sore semuanya. Selamat Natal. Sehat selalu. Siapa sih ini? Datang-datang. Kristen ya pasti ya, Oten ya? Oh iya dong, harus hari raya Natal ini. Pantes naik nggak punya adab. Diam dulu. Bang Pasaribu silakan Bang. Sebenarnya orang tua saya tuh terima, tapi dengan alasan dia katanya takut kayak nanti ini orang adatnya gini-gini. Dia tuh percaya bahwasanya Islam itu benar gitu. Jadi saya mengingatkan pada kisah para ini pamannya Nabi gitu, mempercayai bahkan pun membantu dakwah. Saya pernah juga diperintahkan sholat sama mama sendiri sampai nangis gitu. Ya Allah, sedih banget pokoknya, sampai anak peluk gitu, saya peluk gitu. Menerima sebenarnya, tapi dengan gini-gini itulah nanti target saya tuh setelah nikah saya ajak beliau tuh ke tempat saya tinggal gitulah. Baru saya kasih dakwah, kasih kebenaran dan kasih tahu bahwasannya di Bible itu salah semua gitu. Ini Mas, ini mau berangkat ke Tangerang nih, lagi di jalan.
ketemu orang tua ya Bang ya? Enggak, orang tua di Medan. Saya kan lagi stay di Jawa Tengah nih. Ini mau berangkat ke Tangerang, tempat saudaranya dekat anaknya adik mama. Anaknya adik mama ada, tapi ini juga udah Muslim juga. Adiknya mama itu masuk Islam juga, adiknya mama aja belum. Ya itu tadi yang saya bilang, nggak mau menerima tapi nggak mau karena ini orang-orang terdahulu kayak adatnya lagi tuh. Kayak daripada paman Nabi ya kalau gitu ya, takut daripada orang pendahulunya gitu. Ya Bang, ini noise juga ini Bang. Oke. Pak Angon, silakan Pak Angon. Abuya noise ya? Hostnya baik, noise. sedikit nambahin bahwasannya silakan. yang disampaikan tadi Bang Al tadi benar. Kita tuh tetap samina wa ta'na sama orang tua gitu. Apapun selagi tidak melanggar syariat Islam, maka saya tetap samina wa ta'na yang diperintahkan gitu. Makanya saya tetap apa yang dikatakan orang tua mau, karena apa? Mereka tidak ada bertentangan dengan daripada syariat Islam yang diperintahkan gitu. Nggak ada pernah meninggalkan kamu harus balik lagi, kamu meninggalkan sholat, nggak ada. Bahkan pun mereka menyuruh saya sholat gitu. Itulah makanya saya, masya Allah orang tua saya, makanya saya bangga gitu. Walaupun beda gitu, saya merasa bangga juga sedikit gitu. Itulah nggak mungkin kalau saya bandingkan dengan orang lain, mungkin mereka tidak akan terima ini gitu. Saya ya Allah bersyukur banget lah gitu. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair. Masya Allah. Izin. Pak Rampaye, tenangkan rohmu ya. Kami ingin bukan menasihati, berbangga lah. Lo saya diundang suruh ngapain nih? Bentar dulu, dengerin dulu. Saya bernarasi ya, belajar kepada Islam ya. Jadi lihat ini Pak Pasaribu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Tadi bagus tuh kalau orang tua antum udah termasuk orang yang sangat-sangat bagus ya, toleransi ya, menghormati perbedaan, dia menghormati, itu bagus tuh. Bicara waktu mungkin nantinya kan, semoga Allah mempercepat proses itu. Tapi kembali lagi di ayat ini mengatakan, jika kedua memaksamu, kalau dipaksa ya kan, mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ayat Quran jangan mengikuti keduanya. Tetapi ayat selanjutnya tidak dititik tapi di koma di sana. Ya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Betul, sangat sepakat saya dengan antum. Hormati dia, sayangi dia kan, gitu. Hormati dia, ya buat baiklah kepadanya. Biru walidain namanya, berbuat kebaikan orang tua. Kemudian hanya kepada Allah kembalimu dan maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi ayatnya sedemikian. Tadi pernyataan dari Pak siapa? Ini juga demikian. Dari Pak Hidayah ya, ayatnya ini saya bacakan. Hai orang beriman, perilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, bla bla bla. Makasih Pak Pras, Anda sedang mempertanyakan Allah dan insya Allah kedepannya bakarnya orang Nasrani dan Yahudi Bang. Nah itu dia tepat sekali. Ya. Silakan, kayaknya Anda tidak sabar untuk adakan adu congor. Silakan, apa yang Anda mau congorkan dengan kami? Ya enggak. Tadi Al Hidayah katanya Biblos itu apa sih Bang? Aku dari